Raja, spoiler. Ratu Inheon akhirnya diturunkan. Segala atribut yang melekat pada wewenang dan kekuasaannya sebagai ratu pun dikembalikan kepada istana. Donghee yang sudah memiliki bukti bahwa ratu tidak bersalah namun tak bisa berbuat apa-apa. Ia awalnya ingin memberikan bukti tersebut kepada raja. Namun, melalui kepala Qasim, raja pun tidak ingin menemui siapa-siapa. Hingga datang kepala polisi Seo, yang menahan Donghee untuk tidak menunjukkan bukti yang ia temukan kepada siapapun. Kepala polisi Seo pun berpendapat bahwa sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk menunjukkan bukti tersebut. Karena klan selatan sedang memiliki kekuasaan penuh atas kepercayaan dari raja. Sebuah kekuasaan yang dapat membungkam kebenaran. Mereka pun dapat menghentikan penyelidikan ulang jika bukti itu sekarang diberikan. Donghee memutuskan untuk bertemu dengan ratu. Ratu pun setuju dengan pendapat dari kepala polisi Seo. Sebelum pergi meninggalkan istana, ratu pun berpesan pada Donghee untuk selalu menjaga raja dan membuatnya tersenyum. Mengingat raja adalah orang yang paling terluka dalam konflik ini. Donghee meminta ratu untuk bersabar, karena dia akan berusaha untuk mengembalikan posisi ratu seperti semula. Meski ratu telah diturunkan, namun Jang Suk-won masih merasa ketakutan. Dia takut Donghee menemukan bukti dan menyerahkannya kepada raja. Jang Hee-jae yang bersamanya langsung menenangkan adiknya, di mana jika Donghee sudah menemukan bukti, pasti kepala polisi Seo dan penyelidik Jang akan bertindak. Namun hingga saat ini belum ada pergerakan dari pihak mereka. Untuk mengawasi kepala polisi Seo dan penyelidik Jang, Jang Hee-jae telah mengutus beberapa anak buahnya. Di lain tempat, kepala polisi Seo berencana untuk merekrut Chunsu sebagai anggota kepolisian. Nantinya Chunsu akan ditempatkan di bawah pimpinan Jang Hee-jae. Chunsu pun mendapat tugas untuk memata-matai Jang Hee-jae, karena inilah cara satu-satunya untuk bisa melindungi Donghee dari tekanan Jang Hee-jae dan Jang Suk-won. Kalangan pelajar menentang rencana raja untuk mengangkat Jang Suk-won sebagai ratu. Namun raja mengeluarkan titah bahwa mereka yang menentangnya akan dianggap sebagai pemberontak dan akan menerima konsekuensinya dari istana. Selain masalah itu, raja pun mendapat laporan bahwa stok perunggu untuk membuat mata uang koin langka. Namun pihak istana belum mengetahui apa yang menjadi penyebab dari perunggu itu menjadi langka. Di lain tempat, di Dewan Penyelidikan, terjadi pembagian tugas untuk melakukan audit. Donghee mendapatkan tugas untuk mengaudit Departemen Keuangan Kerajaan. Ternyata departemen tersebut sangat sulit untuk diaudit, dan semua ini telah direncanakan oleh penyelidik Yu yang menjadi anak buah dari Jang Suk-won, di mana tujuan mereka adalah untuk mengeluarkan Donghee dari istana. Mengingat Departemen Keuangan di bawah pengawasan Dewan Qasim, dan jika terjadi masalah nantinya, maka Donghee akan berhadapan dengan Dewan Qasim. Jika rencana ini berhasil dan Donghee keluar dari istana, Jang Suk-won berjanji akan menjadikan penyelidik Yu sebagai ketua dari Dewan Penyelidik. Saat Donghee tiba di Departemen Keuangan, Donghee mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, di mana dokumen yang seharusnya untuk diaudit tidak diberikan.
Dong-hee tentu curiga melihat tingkah laku dari orang-orang yang ada di sana. Merasa bersih tetapi risih untuk diperiksa. Di lain tempat, Jang Hee-jae mengetahui bahwa Chun-soo telah menjadi anggota polisi dan ditempatkan menjadi anak buahnya atas perintah dari kepala polisi Seo. Merasa ada yang aneh dan mencurigakan, Jang Hee-jae langsung menemui Chun-soo, menanyakan apa motif tujuan dari kepala polisi Seo menempatkan Chun-soo sebagai anak buahnya. Namun di sini Chun-soo berpura-pura tidak tahu dan meminta pada Jang Hee-jae untuk menanyakannya saja kepada kepala polisi Seo. 대체 뭘 노리고 이 안목은 직접 여쭤보시죠. Di lain tempat di Departemen Keuangan, Dong-hee mendengar keributan di luar. Keributan terjadi akibat Departemen Keuangan tidak mau membayar atas barang yang telah mereka pesan. Hingga Dong-hee pun akhirnya mendengar tentang kasus stok perunggu yang mulai langka. Dong-hee yang penasaran langsung mendatangi tempat pembuatan uang koin. Ternyata di sana sudah ada raja yang juga menyelidiki tentang kasus ini. Namun di sana mereka tak menemukan satu hal yang bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan kasus ini. Hingga keesokan harinya, Dong-hee yang penasaran diam-diam masuk ke ruangan tempat penyimpanan catatan Departemen Keuangan. Setelah lama mencari, Dong-hee pun mendapatkan sebuah catatan yang berisi tentang tindakan ilegal yang dilakukan oleh Departemen Keuangan. Namun saat Dong-hee ingin keluar membawa catatan tersebut, ia dihalangi oleh para pegawai di sana. Bahkan mereka pun tak segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Dong-hee untuk bisa mendapatkan catatan itu kembali. 그럼 이번 일은 눈 감았죠. 안 됩니다. 이거 놓으십시오. Dong-hee menceritakan hasil penemuannya kepada kepala polisi Seo, di mana ada transaksi yang sangat janggal dilakukan oleh Departemen Keuangan. Beberapa dana mengalir kepada pihak Jang Suk-won. Dong-hee menduga bahwa aliran dana tersebut digunakan untuk melengsarkan ratu. Namun karena ini di luar wewenang dari kepala polisi Seo, maka Dong-hee dipertemukan dengan seseorang, teman baik dari kepala polisi Seo. Kepala polisi Seo mempertemukan Dong-hee dengan teman lamanya, seorang inspektur umum yang dimintai nasihat bagaimana cara Dong-hee untuk bisa mengaudit Departemen Keuangan. Hingga keesokan harinya, Dong-hee pun pergi kembali untuk mengaudit Departemen Keuangan. Dong-hee pun dihalangi oleh beberapa pegawai yang ada di sana. Namun keberanian Dong-hee untuk melaksanakan tanggung jawabnya membawa dampak bagi teman-temannya di Dewan Penyelidik. Mereka pun jadi berani untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Terjadi bentrokan di antara dua departemen ini. Bahkan untuk bisa menghalangi Dewan Penyelidik, Departemen Keuangan harus menurunkan beberapa prajurit untuk mengusir para anggota Dewan Penyelidik. Berita ini tentu sampai ke telinga raja. Raja pun segera memanggil para pemimpin dari setiap departemen. Setelah mendengar alasan pemicu dari bentrokan di dua departemen tersebut, raja pun memutuskan agar Dewan Penyelidik menghentikan audit terhadap Departemen Keuangan untuk kali ini. Mengingat bahwa Departemen Keuangan sudah mengaudit dirinya sendiri dan tidak ditemukan ada kesalahan. Jang Hee-jae yang mendengar keputusan dari raja tentu senang, karena tindakan korupsi mereka menggunakan uang kerajaan untuk bisa menyingkirkan ratu tidak terbongkar. Namun Jang Suk-won yang sangat mengenal raja akan kejujurannya dan integritasnya merasa tindakan raja kali ini ada yang aneh. Raja menemui Dong-hee secara diam-diam. Raja mengetahui bahwa Dong-hee kecewa dengan keputusannya. Dia pun ingin menjelaskan kepada Dong-hee bahwa dia sengaja melakukan hal ini karena raja sedang menyelidiki tentang kasus kelangkaan perunggu. Raja takut pelakunya nanti bersembunyi jika dia mendengar rumor bahwa Departemen Keuangan sedang diperiksa. Raja pun meminta pada Dong-hee untuk bersabar. Jika kasus perunggu ini telah terungkap, dia pasti akan menyuruh Dewan Penyelidik mengaudit Departemen Keuangan.
이런 와중에 내 수사를 조사한다는 소문이 퍼지면 그렇게 할 수밖에 없었단다. Pertemuan raja yang rahasia ini ternyata bisa diketahui oleh Jang Hye-jae dan Jang Suk-won. Jang Suk-won meminta pada kakaknya untuk segera menghancurkan barang bukti yang berkaitan dengan penggelapan dana. 내 수사에 진범이 남아있다면 한시라도 빨리 그것. Pejabat Departemen Keuangan yang berhubungan dengan Jang Hye-jae langsung bergerak, pergi ke tempat penyimpanan catatan keuangan. Namun di sana sudah ada penjaga yang menjaga tempat tersebut. Tak ada seorang pun yang boleh masuk ke ruangan tersebut tanpa seizin raja. 아무도 들이지 말라는 엄명이 있었습니다. Gerak-gerik Jang Hye-jae terus diawasi oleh Chun-soo, dan dia pun akhirnya mengetahui bahwa 3 hari lagi akan ada sebuah transaksi. Dong-hee pun berkeyakinan bahwa transaksi tersebut berkaitan dengan catatan keuangan. Dong-hee yang mengetahui dari raja bahwa ruangan tersebut telah dijaga oleh para polisi akan berusaha untuk bisa mengambil catatan tersebut lebih dulu dibandingkan dengan pihak Jang Hye-jae. 예, 그건 제가 손에 넣어보겠습니다. Saling membaca situasi terjadi antara Dong-hee dengan Jang Suk-won. Rencana Dong-hee pun terbaca oleh Jang Suk-won, di mana Dong-hee berencana untuk mengambil catatan tersebut saat para Qasim pergi bersama raja. Dan itu terjadi 3 hari lagi, saat raja melakukan ziarah kubur ke makam para leluhurnya. Jang Suk-won memerintahkan pada kakaknya untuk segera melenyapkan barang bukti dan Dong-hee pada saat raja pergi. 함께 말입니다. 기억이 돌아보니 Menteri Oh atas permintaan dari Jang Suk-won menyarankan pada raja bahwa untuk melakukan ziarah kubur lebih awal, mengingat saat-saat ini cuaca sedang sering turun hujan. Ditakutkan acara ziarah kubur akan terjadi kekacauan. Mendengar saran dari Menteri Oh, raja pun setuju untuk melakukannya lebih awal. 언제가 좋겠어? Di lain tempat, raja memanggil Dong-hee untuk memberikan beberapa buku. Dari percakapan mereka, Dong-hee pun akhirnya mengetahui bahwa raja akan melakukan ziarah kubur lebih awal, yaitu esok hari. Lagi dan lagi kebersamaan antara Dong-hee dan raja dilihat oleh Jang Suk-won. Rasa cemburu menggelayuti hati Jang Suk-won melihat raja yang begitu bisa tertawa lepas bersama Dong-hee. Namun kali ini dia akan membiarkannya, mengingat esok hari Dong-hee sudah tidak ada lagi di dunia ini. 이것이 마지막일 테니까요. Keesokan harinya setelah raja pergi melakukan ziarah kubur, Dong-hee berhasil memasuki ruangan catatan tersebut. Setelah sebelumnya raja memberikan surat izin agar Dong-hee bisa memasuki ruangan itu. Setelah mencari beberapa lama, Dong-hee pun akhirnya menemukan dokumen yang berkaitan dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Jang Hye-jae. 공정사관 수아 이름으로 만든 차명 서류야. Di lain tempat, anak buah Jang Hye-jae membakar gedung tempat penyimpanan catatan. Dong-hee pun segera keluar dari tempat tersebut. Namun tindakannya dilihat oleh salah satu Qasim yang menjaga Departemen Keuangan. Selain menghancurkan bukti-bukti, anak buah Jang Hye-jae pun diperintahkan untuk segera melenyapkan Dong-hee. Dong-hee terus berlari untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dia pun pergi ke rumah Inspektur Umum, sahabat dari Kepala Polisi Seo. Dong-hee menunjukkan bukti yang ia dapatkan di ruang catatan. Setelah melihat bukti tersebut, awalnya Inspektur Umum ingin pergi langsung menemui raja. 내가 이걸 설하게 올리거나 바로 찾아내겠네. Namun pria bertopeng utusan dari Jang Hye-jae telah tiba di tempat itu. Mereka pun langsung membantai seluruh penghuni yang ada di rumah tersebut. Melihat situasi sudah sangat berbahaya, Inspektur Umum langsung memberikan bukti itu lagi kepada Dong-hee dan meminta Dong-hee untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dalam pelariannya, Dong-hee pun terkena pisau beracun. Di sisa tenaganya, Dong-hee pun akhirnya bisa menyembunyikan dirinya dan terhindar dari pembunuhan. Dong-hee yang terluka parah terus berjalan menuju tempat raja melakukan ziarah kubur. Dalam perjalanannya menuju tempat raja, Dong-hee yang sudah kehabisan banyak darah tak sadarkan diri. Tak ada yang bisa menemukan di mana Dong-hee berada, baik itu dari lawan maupun dari kawan. Dari pihak kawan seperti Kepala Polisi Seo berkeyakinan bahwa Dong-hee masih hidup.
Sedangkan dari pihak lawan, Jang Hije berkeyakinan bahwa Dong Hee telah tewas. Rencana selanjutnya pun dijalankan oleh Jang Suk-won, yaitu dengan menuduh Dong Hee sebagai seorang penjahat yang melakukan pembakaran di gudang penyimpanan catatan milik Departemen Keuangan. 어젯밤 내수사에 화재를 낸 것이 있을 당시 내수사에서 급히 나오는 Tak hanya Dong Hee menjadi sasaran, teman-temannya yang selama ini membantu Dong Hee untuk mencari bukti atas ketidakbersalahan ratu ikut terkena akibatnya. Raja yang menerima laporan dari petugas Oh Hyun tentu sangat kaget, karena Raja tak menyangka bahwa orang-orang yang selama ini ia percaya mendapat tuduhan dari fraksi selatan, yaitu dengan tuduhan menjebak Jang Suk-won dalam menggulingkan ratu. 젊은 나인들과 함께 그 뒤를 은밀히 캐고 있었습니다. Raja memanggil kepala polisi Seo untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Kepala polisi Seo pun tak menyangkal atas tuduhan yang diberikan oleh petugas Oh Hyun. Namun karena belum menemukan bukti, mereka pun tak berani melaporkan kepada Raja. Selain itu, mengingat orang yang sedang diselidiki adalah selir kesayangan dari Raja. 전하께 그것을 쉽게 구할 수 있었겠습니다. 전하께서 누구보다 아끼시는 얼마나 관한 일입니다. Dalam perenungannya mengenai kasus ini, Raja pun baru teringat bahwa Dong Hee pernah beberapa kali ingin memberitahunya tentang skandal penurunan ratu. Namun saat itu Raja menolak untuk mendengarkannya. Meski Raja yakin bahwa Dong Hee tidak akan pernah melakukan hal yang seperti dituduhkan, namun melihat banyak bukti yang mengarah padanya dan tidak ada penyangkalan dari kepala polisi Seo, akhirnya Raja memutuskan untuk memecat kepala polisi Seo dari kepolisian. Tentu berita ini disambut gembira oleh fraksi selatan. Namun tanpa ada seorang pun yang mengetahui bahwa Raja menugaskan kepala polisi Seo untuk segera mencari Dong Hee, mengingat Dong Hee yang mengetahui segala hal yang terjadi. 이것이 어명에 따라야지 반드시 돌아올 것이네. Upacara pengangkatan Jang Suk-won sebagai ratu pun digelar secara besar-besaran. 인동장 씨를 중전에 책봉한다. Ratu Jang sampai terbawa mimpi saat ia tertangkap oleh para polisi, di mana Dong Hee datang dengan membawa bukti. 이칭함, 만화의 죄를 입증할 수. Saat Ratu tersadar dari mimpinya, ia pun bertanya-tanya, pertanda apa ini? Kenapa dia masih memimpikan Dong Hee? Padahal Dong Hee sudah dinyatakan hilang. Bahkan ada yang beranggapan bahwa ia telah tewas. Hingga keesokan harinya, Jang Hije mengunjungi Ratu. Mereka berdua membahas tentang status dari pangeran sebagai putra mahkota. Meski telah mendapat penunjukan dari Raja bahwa pangeran ditunjuk sebagai putra mahkota, namun belum ada keputusan resmi dari pihak King. Jang Hije pun diminta oleh Ratu untuk mengurus hal tersebut, agar posisi pangeran benar-benar sah dinyatakan sebagai putra mahkota dan penerus dari Raja. 온전히 마마의 편이 아니십니까? Untuk bisa menemukan keberadaan Dong Hee, kepala polisi Seo dibantu oleh Chunsu. Mereka mendapat kabar bahwa ada komplotan yang menjual para gadis-gadis keluar kota dengan kekuatan stempel kerajaan yang diberikan oleh Raja sebelum kepala polisi Seo meninggalkan ibu kota. Dia mampu mengendalikan mata-mata dan para polisi di daerah, menggunakan para polisi tersebut untuk menumpas para penjahat dan membebaskan para gadis-gadis. Namun Dong Hee tidak ada di sana. 도이란 이름을 가진 여자애가 없었소. Raja sangat merindukan kebersamaan dengan Dong Hee, karena jika bersama dengan Dong Hee, ia berubah menjadi ceria dan sangat bersemangat. 동이야, 정말 이대로. Di lain tempat, ternyata Dong Hee masih hidup. Ia diselamatkan oleh saudagar kaya di daerah Uiju, Provinsi Pyongan. 쭉 들이키거라. 행수월은 Keberadaan Dong Hee di tempat itu ternyata membawa keberuntungan bagi si pedagang. Si pedagang ini mencoba menahan Dong Hee untuk berada di sana lebih lama, dengan tidak mengirimkan surat yang dititipkan oleh Dong Hee untuk kakaknya. 수수료 상단 일을 돕겠다고 나선 후부터 내가 훨씬
Selain berdagang, pedagang bihun juga menyewakan kamar-kamar untuk disewakan. Kali ini ia kedatangan seorang bangsawan yang diasingkan. Bangsawan itu bernama Sim. Ratu mengetahui bahwa ada novel yang beredar yang berjudul Perjalanan Nonasa ke Selatan. Novel ini berkisah tentang seorang pria yang menyesal meninggalkan istri setianya untuk simpanannya. Hal ini seperti menyindir tentang kisah raja yang menyesal menurunkan Ratu Inheon. Ratu pun memerintahkan pada petugas Ohyun dan Perdana Menteri Oh untuk tak membuat buku-buku ini beredar lagi di pasaran. Novel ini pun menjadi perbincangan di kalangan istana juga di masyarakat umum. Ratu Jang tentu takut dengan kepopuleran novel ini, di mana nantinya suara rakyat bisa merubah pendirian dari raja. Dia pun meminta pada kakaknya untuk segera bertemu dengan utusan dari King, agar bisa memuluskan rencananya untuk menjadikan pangeran secara sah sebagai putra mahkota. 제가 천국에 가서 저들이 원하는 것을 조사라도 확. Saat sedang membereskan kamar pedagang bihun, Dong-hee tanpa sengaja menemukan surat-surat yang ia titipkan untuk dikirim ke kakaknya. 서른께 내가 부탁드린 사찰인데. Dong-hee pun meminta penjelasan dari asisten pedagang bihun. Surat-surat tersebut sengaja tidak dikirimkan agar Dong-hee bisa bertahan lebih lama di tempat tersebut. 미안하다 동이야. 행수 어른이 시키신 일을 좀 하니 놀러 앉히려고 거짓말한 거야. Dong-hee tentu kecewa dengan tindakan dari pedagang bihun. Dong-hee pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun ketahuan oleh asisten dari pedagang bihun. Karena kasihan dengan Dong-hee, asisten itu pun mengizinkan Dong-hee untuk pergi dari tempat pedagang bihun untuk menuju ibu kota. Di tengah perjalanan tanpa sengaja, Dong-hee melihat tandu milik Jang Hee-jae. Dong-hee pun segera memalingkan muka agar tidak ketahuan oleh Jang Hee-jae. Keberadaan Jang Hee-jae di Uiju menjadi tanda tanya bagi Dong-hee. Apa yang dilakukan oleh Jang Hee-jae di sini? 도대체 뭐 때문에 여기 온 거지? Saat Dong-hee sedang kepikiran tentang Jang Hee-jae yang berada di Uiju, datanglah pedagang bihun. Dia mengira bahwa Dong-hee akan melarikan diri karena melihat Dong-hee membawa bungkusan pakaian. Hingga datang Sim Won-tak yang membantu Dong-hee untuk berbohong dengan mengatakan bahwa ia sengaja menyuruh Dong-hee untuk membawakan celana dalamnya. Kebohongan Sim Won-tak dipercaya oleh pedagang bihun. Dia pun meminta pada Dong-hee untuk segera pulang. Ternyata Sim Won-tak sengaja membantu Dong-hee karena sebelumnya ia telah melihat bahwa Dong-hee ingin kabur dari tempat tersebut. Dan saat berpapasan dengan Jang Hee-jae, wajah Dong-hee terlihat pucat. Ia seperti menghindari Jang Hee-jae. 그자를 피해 숨어야 할 까닭도 갖고 있어. Sim Won-tak pun langsung membuka diri dengan menceritakan bahwa ia juga sangat membenci Jang Hee-jae. Mereka berdua pun saling membuka identitas masing-masing. 개인적인 과거도 좀 있고 말이야. Mereka berdua pun berencana untuk mencari tahu kenapa Jang Hee-jae berada di Uiju. 일이 온 건 분명 까닭이 있을 거라고 하셨더라고요. 저도 여기서 나으리. Selain itu, Dong-hee pun meminta bantuan pada Sim Won-tak untuk mengirimkan surat kepada kakaknya melalui pejabat kenalannya yang biasa mengirim surat ke ibu kota. 이 사찰을 제 오라버니께 전하면 곧 이르리라. 일이라면 바로 도성에 전해줄 것이다. Di tempat yang berbeda, pedagang bihun menjadi penanggung jawab Jang Hee-jae selama berada di Uiju. Kepala polisi Seo dan Junsu mendapat informasi dari kurir yang berpergian untuk mengantar dagangan. Sebuah pesan batu dari seorang gadis yang bekerja di kedai toko pinggir jalan di daerah Pyongan. Mereka menduga bahwa itu adalah berasal dari Dong-hee yang selama ini mereka cari. 애가 있었던 걸세. 좀 찾으시는 분이 아닐까 해서. Raja menemui kepala polisi Seo secara diam-diam. Dia menanyakan tentang kabar pencarian Dong-hee.
Kepala polisi Seo langsung menunjukkan tentang pesan batu yang menjadi informasi baginya. Melihat pesan batu tersebut, Raja pun yakin bahwa itu berasal dari Dong Yi. 아니 그 아이일 걸세. 이건 분명 Di tempat yang berbeda, Sim Won-tak sedang mengantarkan surat yang dititipkan oleh Dong Yi kepada pejabat kenalannya. Sambil mengantar surat, sambil mencari informasi, dia pun menanyakan tentang siapa pejabat yang datang ke daerah Uiju dan apa yang dilakukannya. Namun, kenalan Sim Won-tak tak mau menjawabnya. Hingga datang seorang pegawai yang membawa penerjemah untuk disiapkan bagi para tamu. Sim Won-tak tentu curiga bahwa ada pertemuan rahasia dengan pejabat asing. Untuk tempat perjamuan, pedagang Biu menunjukkan pada Jang Hije sebuah rumah hiburan milik dari Sulhi. Sulhi ini adalah wanita penghibur yang dulu mengadopsi Dong Yi. Tertarik dengan kecantikan dan kecerdasan dari Sulhi, Jang Hije pun setuju untuk menggunakan tempat itu. Di tempat yang berbeda, Dong Yi melihat catatan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pedagang bihun. Dari catatan tersebut, dia mengetahui bahwa pedagang bihun membuking sebuah tempat di rumah hiburan. Informasi ini pun disampaikan kepada Sim Won-tak. Rumah hiburan dan seorang penerjemah. Sim Won-tak pun dapat menarik kesimpulan bahwa Jang Hije akan melakukan pertemuan dengan orang-orang dari King di rumah tempat hiburan tersebut. Sim Won-tak pun dapat memperkirakan bahwa Jang Hije akan melakukan tindakan ilegal untuk memuluskan persetujuan dari King tentang pemilihan putra mahkota. 세자의 전국 공명이 늦어져. 뜻을 이루려는 거군요. 그래 분명. Mengetahui rumah hiburan milik kenalannya yaitu Sulhi yang meminta bantuan pada Sulhi untuk mendengarkan setiap percakapan dari mereka dan memberitahukan kepadanya. Namun Sulhi enggan untuk membantu Sim Won-tak. Dia berpegang teguh pada prinsipnya. 듣는 귀도 말하는 입도 없어야 하는 것이. Karena tak ada jalan lain, Sim Won-tak pun menciptakan jalannya sendiri. Dia pun memiliki rencana untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Di tempat yang berbeda, petugas Oh Hyun mendapat laporan dari anak buahnya tentang pergerakan dari kepala polisi Seo yang menggunakan beberapa prajurit di daerah untuk mencari seseorang. Hal ini pun langsung dilaporkan oleh petugas Oh Hyun kepada Ratu. Petugas Oh Hyun menduga bahwa kepala polisi Seo sedang mencari Dong Yi untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi terhadap penurunan Ratu sebelumnya. 사라진 그 천도 어쩌면 그 계집을 찾아 지난 패비의 일을. Di tempat yang berbeda, penyelidik Jung dan penyelidik Nam mendatangi kediaman Ratu In Heon untuk mengabarkan pada Ratu bahwa Dong Yi diperkirakan masih hidup. Dan sekarang kepala polisi Seo dan Chunsu sedang pergi ke tempat itu untuk memastikannya. Namun tanpa mereka ketahui, gerak-gerik dari penyelidik Jung dan penyelidik Nam sedang diikuti oleh para pengikut dari penyelidik Yu, di mana penyelidik Yu sekarang adalah ketua dari Dewan Penyelidik. 패비의 사가에서 서인 중신들과 밀담을 나누고 있었다. Hal ini pun dilaporkan oleh penyelidik Yu kepada Ratu, bahwa ada pertemuan di antara para menteri dan para pegawai istana yang masih mendukung Ratu In Heon. Hal ini pun dapat dikatakan sebagai pemberontakan, dan Ratu Jang akan menyiapkan sebuah rencana untuk bisa menyingkirkan Ratu In Heon selama-lamanya. 사라진 후에 아무것도 소용이 없을 것이니. Di tempat yang berbeda, Sim Won-tak sedang menjalankan rencananya, berpura-pura sebagai penerjemah. Dengan terlebih dahulu ia menyekap penerjemah yang telah terpilih. Di luar, Dong Yi tanpa sengaja mendengar percakapan di antara para pengawal Jang Hije bahwa selesai pertemuan ini penerjemah akan dihabisi. Dong Yi pun berusaha untuk bisa masuk ke dalam tempat tersebut untuk memberitahu Sim Won-tak, hingga ia tanpa sengaja bertemu dengan Sulhi. Pertemuan di antara kenalan lama yang membantu Dong Yi terbebas dari para penjaga Jang Hije. 죽은 동지의 동생 동이란 말인 동이야.
Dong-hee meminta bantuan pada Sul-hee untuk memberitahu Si Won-tak tentang apa yang ia dengar. 장이 있어 역관으로 위장해 그 방에 들어간 거라고? 한데 그 기방에 와 계신 장희재 영감 Ternyata pertemuan di dalam terjadi kekacauan akibat Si Won-tak yang tidak terlalu lancar dalam berbahasa Mandarin. Jang Hee-jae langsung mengusir Si Won-tak dari tempat tersebut. 말이 서투르냐는 말이야. 그러니까 나가보거라. Kedatangan Sul-hee ke tempat Jang Hee-jae ternyata terlambat, karena Si Won-tak sudah tidak ada di sana. Namun ternyata Sul-hee sudah menyiapkan rencana lain, yaitu mengirim para pengawal bayaran untuk bisa menyelamatkan nyawa Si Won-tak. 아우리 무사하십니까? 나 괜찮다. Dari informasi yang didapat oleh Sul-hee, utusan dari King ingin memiliki pustaka registrasi, sebuah buku yang berisikan informasi tentang kekuatan militer dari negeri Joseon. Dan buku itu tidak boleh diketahui oleh negara lain. 원하는 것 같았고 장희재 영감이 그 말을 국경지대 수비일지다. 군사적으로 중요. Buku tersebut disimpan oleh gubernur di daerah Pyongyang. Dengan di bawah tekanan Jang Hee-jae, gubernur itu pun akhirnya menurut dan akan memberikan pustaka registrasi kepada Jang Hee-jae. 내 청은 바로 영감의 뜻에 따르겠습니다. Dalam perjalanannya, kepala polisi Seo dan Chun-soo mengetahui bahwa Jang Hee-jae juga berada di Uiju. 그들이 역참의 모든 말을 다 가져갔어. 장희재 영감이 Chun-soo yang mendengar itu menjadi cemas, karena dia takut Jang Hee-jae akan mengetahui keberadaan Dong-hee dan menangkapnya. Di lain tempat, Jang Hee-jae akhirnya ingat tentang Si Won-tak, seorang pejabat yang diasingkan karena tidak setuju atas penunjukan selir Jang. Dia pun mengetahui bahwa Si Won-tak telah mengirim beberapa surat untuk ibu kota. Kepada pejabat kenalan dari Si Won-tak, ia pun meminta surat-surat tersebut untuk diberikan kepadanya. Jang Hee-jae pun akhirnya menemukan surat dari Dong-hee, dan setelah membacanya, ia pun mengetahui bahwa Dong-hee masih hidup. Jang Hee-jae dengan ditemani beberapa anak buahnya langsung pergi ke rumah pedagang bihun untuk menangkap Dong-hee. 도대체 인연이 어떻게 살아? 어서 인연을 끌고 가라! Dong-hee sedang diinterogasi tentang siapa saja yang mengetahui pertemuan Jang Hee-jae dengan utusan dari King, selain Dong-hee dan Si Won-tak. Namun Dong-hee tetap bungkam. Ia tak mau menjawab pertanyaan tersebut. 빨리 말하거라. Di istana, Ratu Jang mulai menjalankan rencananya untuk menyingkirkan orang-orang yang masih mendukung Ratu In-heon. Dimulai dari Dewan Penyelidik, di mana Ketua Yu menyuruh beberapa anak buahnya untuk menaruh sebuah surat, dan yang menjadi sasarannya adalah penyelidik Nam dan penyelidik Chung. 이제 곧 패배해가는 말을 듣는 것도 Hingga esok hari, karena kebungkamannya, Dong-hee pun hampir mau dihabisi. Untung saja Si Won-tak datang untuk menyelamatkan Dong-hee. Si Won-tak menawarkan sebuah kesepakatan. Si Won-tak berkata bahwa ia memiliki pustaka registrasi yang sangat diinginkan oleh Jang Hee-jae. Dia akan memberikan buku tersebut asalkan Dong-hee dilepaskan. 지금 내가 갖고 있어. 그런 말이야. Untuk bisa meyakinkan Jang Hee-jae, Si Won-tak pun rela menggantikan Dong-hee sebagai sandera selama anak buah dari Jang Hee-jae mencari buku registrasi tersebut. Mengingat waktu sudah mendesak, Jang Hee-jae pun akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. 녹유초를 건네주면 저 계집을 놔주마. Dong-hee terus berlari untuk mencari bantuan, karena dia tahu setelah mendapatkan buku tersebut, Jang Hee-jae akan menghabisi Si Won-tak. Dong-hee tiba di tempat Sul-hee, meminta bantuan pada Sul-hee untuk bisa menyelamatkan Si Won-tak. Mereka berbagi tugas. Dong-hee menyelamatkan Si Won-tak, sedangkan Sul-hee mengulur waktu dengan menemui Jang Hee-jae. 졌어요. 무슨 수를 써서라도 시선을 돌려야겠어요. Pada Jang Hee-jae, Sul-hee mengusulkan untuk mengadakan pesta bagi utusan dari King. Jang Hee-jae pun setuju dengan usulan tersebut, karena dia ingin mengulur waktu
hingga anak buahnya bisa mendapatkan pustaka registrasi. 가서 신대인을 지방으로 데리고 오너라. Kepala polisi Seo dan Chunsu akhirnya tiba di Uiju. Dia pun bertanya pada orang sekitar, siapa pedagang terbesar di kota ini? Tersebutlah nama pedagang bihun. Kedua orang itu pun langsung menuju ke tempat pedagang bihun. Di bawah desakan pedang Chunsu, pedagang bihun pun akhirnya mau jujur bahwa Dong-hee sekarang ditangkap oleh Jang Hee-jae. 장희재 영감이 동희를 잡아갔습니다. Mengetahui Dong-hee dalam bahaya, kepala polisi Seo pun langsung menggunakan stempel kerajaan untuk menarik segala pasukan yang berada di Uiju. Setelah kepala polisi Seo menarik segala pasukan yang ada di Uiju, kini hanya tinggal anak buah dari Jang Hee-jae yang menjaga Sim Won-tak. Melihat keadaan ini, pasukan bayaran yang telah disewa oleh Sul-hee langsung menyerang anak buah Jang Hee-jae. Dong-hee pun akhirnya bisa membebaskan Sim Won-tak. Di tempat yang berbeda, anak buah dari Jang Hee-jae yang sedang mencari buku registrasi akhirnya mendapatkan buku tersebut. Jang Hee-jae pun langsung menyerahkan buku tersebut kepada utusan dari King. Selesai bertransaksi dengan utusan dari King, Jang Hee-jae berniat untuk menghabisi Sim Won-tak. Namun saat ia tiba di gudang penyekapan, Sim Won-tak telah kabur. Anak buahnya pun telah dihabisi. 이시야, 그 년놈들을 빨리 잡아야 된다. Selain itu, ia juga mendapat kabar bahwa kepala polisi Seo telah berada di Uiju. Di tengah pelariannya untuk menghindari kejaran dari anak buah Jang Hee-jae, Dong-hee dan Sim Won-tak pun berpisah di tengah jalan. Sim Won-tak meminta pada Dong-hee untuk segera pergi ke pelabuhan menemui Sul-hee sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan dia akan pergi ke suatu tempat. Setelah lama ditunggu, Sim Won-tak pun akhirnya datang ke pelabuhan. Dia memberikan sebuah bungkusan kepada Dong-hee yang berisi buku pustaka registrasi yang asli. 등록 유초 진본이다. Saat Dong-hee memintanya untuk pergi bersama ke ibu kota, Sim Won-tak pun tidak mau, karena dia masih ingin menjalankan masa pengasingannya, sesuai dengan hukuman dari raja. Di lain tempat, Jang Hee-jae dipanggil ke ibu kota, karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Dia pun memerintahkan beberapa anak buahnya tetap berada di Uiju, untuk bisa menangkap Dong-hee. Setibanya Jang Hee-jae di ibu kota, ia langsung bertemu dengan Ratu Jang. Dia pun menceritakan bahwa Dong-hee masih hidup. Mendengar itu, Ratu Jang sangat terkejut. Karena dia belum berhasil menyingkirkan Ratu In-heon, kini dia harus berhadapan lagi dengan Dong-hee. Dia pun kembali teringat akan ramalan tentang cahaya dan bayangan. Dan kini ia tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Dong-hee. Di tempat yang berbeda, Raja mendapat laporan dari kepala polisi Seo bahwa Jang Hee-jae telah menangkap Dong-hee. Kepala polisi Seo pun menyarankan pada Raja untuk berpura-pura tidak tahu. Karena jika ia langsung memanggil Jang Hee-jae, takutnya Jang Hee-jae akan membuat alasan menangkap Dong-hee karena kejahatan di masa lalunya. Menurut kepala polisi Seo, sekarang yang lebih penting adalah memastikan Dong-hee dalam keadaan aman. 천라인을 무사히 찾는 것이 중요할 것입니다. 천라인이 벌써 Untuk memastikan bahwa Dong-hee tidak dapat masuk ke dalam istana, maka penjagaan pun diperketat di setiap pintu masuk. Saat Dong-hee tiba di ibu kota, ia melihat begitu banyak penjaga yang menjaga pintu masuk menuju istana. Untuk sementara waktu, mereka pun bersembunyi di tempat kenalan dari Sul-hee. Mengetahui para prajurit tersebut sedang mencari keberadaan Dong-hee, Dong-hee dan Sul-hee menyusun sebuah rencana dengan membuat Dong-hee menyamar sebagai seorang pria dan menggunakan identitas palsu. Menggunakan rencana itu, Dong-hee hampir ketahuan. Namun untung saja ada petugas Oh Hyun yang lewat dan mengenal Sul-hee. 영감, 어떻게 된 거야? Dengan bantuan petugas Oh Hyun, Sul-hee dan Dong-hee pun bisa masuk ke ibu kota. Di tempat yang berbeda, Ratu Jang menyusun sebuah rencana untuk bisa menjebak Ratu In-heon
Dengan menggunakan upacara pesta panen, Ratu Jang membuat dirinya seolah-olah diracuni, dan yang menjadi tertuduhnya adalah Ratu Inheon. 진영 모이고 조선 왕실을 능멸한 반역. 사가에 계신 중전마마를 모함하려고 벌린 일입니다. Untuk bisa memasuki istana, Donghi harus bekerja sebagai pelayan air yang bertugas mencuci dan membersihkan seluruh pakaian dari para dayang. Hingga sebuah kesempatan datang untuk bisa berjumpa dengan penyelidik Chung dan penyelidik Nam. Saat Dewan Penyelidik sedang melakukan pemeriksaan rutin, Donghi menuliskan sebuah kode sandi yang hanya bisa dimengerti oleh penyelidik Chung dan penyelidik Nam. 동의가 거래 있는 것 같습니다. 동의가요? 전에 동의가 이러면 무수리가 아니냐. 예, 마마님. Hingga pada akhirnya, mereka bertiga pun dapat berjumpa kembali. Penyelidik Chung dan penyelidik Nam mencoba membantu Donghi untuk bisa berjumpa dengan raja. 지금 즉시 대전으로 가서 전화를 뵙고 동의의 일을. Namun apa yang terjadi? Belum bisa membantu Donghi, ternyata penyelidik Chung dan penyelidik Nam ditangkap oleh petugas Oh Hyun atas tuduhan persekongkolan jahat dalam mencelakakan ratu, di mana ada orang yang melihat bahwa mereka ikut bergabung dengan pihak barat melakukan perkumpulan di rumah Ratu Inheon. Tak hanya mereka berdua, menteri perang dari klan barat pun ditangkap dengan tuduhan yang sama. Di lain tempat, kepala polisi Seo dan Chunsu mengetahui bahwa Donghi telah tiba di ibu kota. Mereka pun segera bergegas untuk kembali ke ibu kota. 도성으로 간다고만 들었습니다. Keberadaan Donghi di istana diketahui oleh Jang Hye dan petugas Oh Hyun. Setelah Hoyang, pengawas dari biro musik, melaporkannya. 그 계집을 어디서 봤단 말이야? Petugas Oh Hyun pun langsung bergerak, menyuruh anak buahnya untuk menangkap Donghi di pelayanan air. Seluruh prajurit pun dikerahkan untuk menyelisir seluruh istana agar bisa menangkap Donghi. Namun untung saja Donghi dapat keluar dari istana sebelum tertangkap. Kepala polisi Seo dan Chunsu akhirnya tiba di ibu kota. Mereka pun langsung berpencar dan berbagi tugas, memberitahu orang-orang terdekat jika Donghi sudah tiba di ibu kota. Mereka pun diharapkan membantu untuk bisa menyelamatkan Donghi. 장관 만나 천년의 희망을 찾게. Saat sedang mencari Donghi, Chunsu tanpa sengaja bertemu dengan Sulhe. Sulhe pun menceritakan bahwa ia bertemu dengan Donghi di Uiju dan membantunya hingga sampai di ibu kota. 여기까지 함께 왔습니다. Di tempat yang berbeda, Ratu yang baru siuman mengetahui dari Jang Hye bahwa Donghi berada di istana. 그 아이 보셨다면요? Dia yang panik langsung bergegas untuk bisa menemui raja. Namun raja ternyata sedang berada di luar. 끈을 풀어서라도 전하께서 무사하신지 알아보게. Di tempat persembunyiannya, Donghi yang putus asa karena belum bisa berjumpa dengan raja mencoba menghibur diri dengan memainkan alat musik. Suara dawa yang sedih mengundang raja yang mendengarnya untuk menghampiri, dan terjadilah pertemuan yang sangat mengharukan antara Donghi dan raja. Di bawah perlindungan raja, Donghi dirawat dengan baik. Dia juga akhirnya dipertemukan dengan kakaknya. Bukti-bukti penggelapan dana di Departemen Keuangan yang berkaitan dengan ratu dan pihak selatan sudah berada di tangan raja. Raja pun menunjukkannya kepada kepala polisi Seo. Raja ingin mengungkapkannya, meski ia tahu bahwa nantinya pemerintahannya akan terjadi kekacauan lagi, dan nyawa Donghi dalam bahaya. 그런다면 어쩌면 동이 저와 Saat Donghi sedang dipaksa untuk dirawat oleh tabib kerajaan, raja pun secara tersirat mengungkapkan rasa cintanya kepada Donghi. 내 몸과도 같다. 너 없는 시간을 견디게 하지 말거라. Chunsu yang mendengar itu patah hati, karena dia ternyata juga memendam rasa untuk Donghi.
Sekembalinya raja ke istana, ia membuat sebuah keputusan dengan mengangkat kepala polisi Seo sebagai kepala penjaga istana. Jang Hije mendengar ini tentu gusar, karena orang yang suka menghalanginya kembali lagi dengan posisi yang lebih tinggi. 그자가 내금 의장이 됐다니. Dia pun dapat menduga bahwa raja telah bertemu dengan Donghi. Sebagai tugas pertama dari raja, kepala polisi Seo ditugaskan untuk menyelidiki ulang tentang kasus meracuni ratu. 혐의로 잡혀온 자들에 대해 제소를 하라는 어명이 Tak hanya menggeledah tempat petugas Oh Hyun, kepala polisi Seo pun menyuruh anak buahnya untuk menggeledah istana ratu, karena mereka menduga bahwa pelakunya adalah orang terdekat dari ratu. 어찌 내금이 근사들이 중공장 라인들을 조사한단 말이오. 사건입니다. 혹이 안에 범인 Tak hanya sampai di situ, berdasarkan petunjuk dari Donghi, anak buah dari kepala polisi Seo juga menggeledah tempat pencucian. Karena sebelumnya Donghi menemukan ada bekas jus kacang dari kediaman ratu. Dengan meminum jus kacang dapat mengurangi efek racun, Donghi dapat menduga bahwa Ratu Jang mencelakakan dirinya sendiri untuk bisa menuduh Ratu In-hyun. 독을 약화시키는 해독작용을 합니다. 스스로 벌인 일일 수 있습니다. Berita tentang raja yang menyuruh melakukan penyelidikan ulang sampai ke telinga Ratu In-hyun. Dan semua ini berkat Donghi yang telah kembali ke ibu kota. Namun kabar ini masih belum menguntungkan bagi Ratu In-hyun dan klan barat, mengingat pemerintahan sedang dikuasai oleh klan selatan. Dan orang yang biasa mengumpulkan klan barat untuk melawan klan selatan adalah menteri perang yang sedang ditahan. 조정을 장악하고 있는 건 너희들을 모아야 할 텐데. Di tempat yang berbeda, klan selatan sedang mengumpulkan kekuatan untuk bisa menghentikan penyelidikan ulang ini. 무슨 수를 써서 막아내야 Namun ternyata raja sudah mempersiapkan sebuah rencana untuk bisa menggagalkan niat dari klan selatan. 분명 그 힘으로 나를 그 힘을 이용할 작정이네. Di waktu yang bersamaan, Kasim Han datang untuk melapor pada raja bahwa keadaan Donghi sedang kritis. Raja yang mendengar itu langsung bergegas untuk menemui Donghi. Dia pun langsung memerintahkan tabib istana untuk menggunakan obat-obatan terbaik agar bisa menyelamatkan nyawa Donghi. 대신 그 홍삼을 저 아이한테 쓰게. Di istana, ditemukan bukti catatan keuangan dari Departemen Keuangan yang hilang. Semua catatan tersebut terkubur rapi di bawah bangunan yang sebelumnya terbakar. Catatan tersebut pun langsung dibawa oleh Inspektur Umum untuk diamankan. 하나도 빠짐없이 모두 꺼내라. 예, 그렇습니다. 내 수사 기록 일지들인 듯한데. Pihak dari Jang Hije menduga bahwa ini adalah perbuatan dari Donghi. Dia pun berencana untuk bisa mendapatkan catatan tersebut sebelum diungkapkan besok. 저희가 불을 내기 전 그 증거물 찾아주시. 그 증거물 찾아오겠습니다. Di tempat yang berbeda, Ratu Jang baru mengetahui bahwa obat-obatan yang seharusnya diminum oleh raja ternyata dikirim ke sebuah tempat. Ratu Jang dapat menduga bahwa tempat tersebut adalah tempat persembunyian Donghi. 대전으로 탄환이 들어오지 않았다고 합니다. 설마 그 아이가... Saat malam hari tiba, Ketua Departemen Keuangan dengan beberapa anak buahnya mencoba masuk ke tempat penyimpanan catatan yang telah ditemukan. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, ia pun masuk ke dalam tempat tersebut. Lama mencari, hingga akhirnya ia menemukan catatan tersebut. Namun naasnya, ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh kepala polisi Seo untuk bisa menjadikan bukti dan akhirnya menangkap mereka. 어차피 그건 가짜니까 말이세, 강준수. Tak hanya Ketua Departemen Keuangan, Jang Hije pun ikut ditangkap atas tuduhan penggelapan dana. 저희와 함께 가주셔야겠습니다, 영감. Berita penangkapan Jang Hije sampai ke telinga Ratu Jang. Ratu Jang yang mendengarnya semakin frustasi. Ditambah lagi Ratu dapat menduga bahwa Raja telah mengetahui kebenarannya setelah bertemu dengan Donghi. Untuk bisa membebaskan saudaranya dan terbebas dari masalah ini, Ratu Jang menemui Menteri Oh,
meminta pada Menteri O untuk mengumpulkan kekuatan dari klan selatan. Mereka pun meminta pada raja untuk dihadirkan Donghi ke istana dan diinterogasi oleh pengadilan. 반드시 검증을 거쳐야 하옵니다, 전하. 내금이가 아닌 의금부에서 조사해. Namun raja bersikeras untuk tak menyerahkan Donghi, karena dia tahu jika Donghi dihadirkan ke istana dan diselidiki oleh pengadilan, nyawa Donghi dalam bahaya. Selain menggunakan jalur politik, klan dari selatan menggunakan cara lain, yaitu mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Donghi. Namun saat pembunuh bayaran tersebut memasuki kamar Donghi, tak ada seorang pun di dalamnya. Mereka pun segera bergegas untuk keluar. Hingga langkah mereka dihentikan oleh Chunsu dan para pengawal kerajaan. Di lain tempat, ternyata Donghi sedang mengunjungi Ratu Inheon. Kedatangannya untuk memberitahu Ratu tentang niatnya untuk kembali ke istana agar dapat melawan Jang Hije sebagai saksi atas kasus penggelapan dana dan penurunan Ratu Inheon. Ratu pun diminta untuk mempersiapkan diri dalam hal yang paling buruk. Karena jika nantinya Donghi kalah atau terjadi apa-apa, maka yang menjadi incarannya adalah Ratu. Ratu pun mempercayai setiap langkah-langkah yang diambil oleh Donghi. Pada kesempatan ini, Ratu pun membahas tentang perasaan raja terhadap Donghi, yang dapat ia lihat bahwa raja mencintai Donghi. Donghi pun diminta untuk tidak menutup perasaannya terhadap raja, karena sungkan terhadap Ratu Inheon. 심중에 너를 담고 계셨던 것은 기꺼이 그리하라는 것이다. Raja yang mendengar ada percobaan pembunuhan terhadap Donghi langsung pergi menemui Donghi. Saat raja tiba di sana, Donghi pun telah kembali dari tempat Ratu Inheon. Pada pertemuan mereka, Donghi pun meminta izin pada raja agar diizinkan kembali ke istana. Semua ini ia lakukan untuk raja, untuk bisa membantu raja menegakkan keadilan. 들어가 전하를 위해 할 수 있는 일을 하게 해주세요. 전하를 위한 일이라고 생각합니다. Dengan terpaksa, raja pun mengizinkan, namun dengan satu syarat, yaitu mengikuti cara dan keinginan dari raja, agar raja dapat menjaga dan melindungi Donghi dari mara bahaya. Donghi pun setuju dengan syarat tersebut. Hingga keesokan harinya, Donghi pun kembali ke istana dengan mengikuti cara dan keinginan dari raja. Menggunakan pakaian yang bagus dan diantar dengan tandu. Di istana, raja pun telah mengumpulkan para menterinya. Pada para menterinya, raja pun berkata bahwa dia akan menghadirkan Donghi ke istana dan mengizinkan mereka untuk menginterogasinya. Namun kehadiran Donghi bukan sebagai status pelayan istana, melainkan seorang selir istimewa raja yang harus diperlakukan secara khusus. Wow, semakin mendebarkan. Bagaimana cara klan selatan menghadapi taktik raja kali ini? Kira-kira kali ini siapa yang akan tersudutkan? Pihak dari Donghi atau pihak dari Jang Sukwon? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu part selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.